risaukan masa depan yang datang menjelang jadilah bersama Sentra Asyariah sambut masa depan berkembang. Melangkah bersama Sentra Asyariah tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang marilah bersama Sentra Asyariah sambut masa depan penuh bahagia. TIR Life Insurance, because we do care. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semua dimanapun berada, para agent 3i Network yang selalu sehat dan selalu semangat ya. Semoga demikian Bapak Ibu semuanya ya. Dan seperti video tadi, CAR because we do care. Kalau dengerin lagu Mars CAR, bawahnya semangat ya teman-teman ya. Betul ya? Oke, teman-teman semua, saya akan coba sapa-sapa terlebih dahulu. Teman-teman yang sudah siap mengikuti acara 3ILC pada siang hari ini. Ada siapa aja nih? Wah, ada Pak Ngadimin masih tugas kerja tuh teman-teman ya. Lalu ada Ibu Diah Ambarsari, halo Ibu. Ada Ibu Masnia, ada Pak Jenal Arifin, ada Ibu Lisbeth Sinabutar yang selalu setia mengikuti ya. Ada Ibu Sarah dari Bogor dengan green screen-nya. Ya, ada Ibu Rolling Sinabutar ya. Lalu ada siapa lagi kira-kira? Oke, ada nggak teman-teman yang baru pertama kali hadir di acara seperti ini? Ada? Mungkin ada ya. Ada yang belum tahu bisnis 3i Network bisnis yang seperti apa? Mungkin ada juga ya. Karena setiap hari selalu ada ratusan peserta acara. Halo, Pak Fran. Halo, Pak. Halo, Pak Fran. Oke, Bapak Ibu. Maaf, kelihatan ini Pak Frannya ada gangguan sinyal ya. Oke, Pak Tis. Halo. Oke, sorry. Ya, terputus. Ya, kendala teknis. Teman-teman semua, mohon maaf ya tiba-tiba Halo, Pak Fran. Pak Tis mulai dulu aja Pak, nggak apa-apa. Silakan Pak.
Oke, ini langsung aja. Tes. Halo. Tes. Ya, silakan Kak, udah oke. Oke, selamat siang sahabat 3 Network dimanapun Bapak Ibu berada. Nih, selamat datang di acara rutin Pak Tiswanto, sepertinya suaranya agak terputus-putus. Pak Sandy, apakah suara Pak Tiswanto terputus? pandemi 19 ya. Ini adalah salah satu acara yang sangat luar biasa, acara yang sangat dahsyat. Ini Pak Sandy, Bu Sari, Pak Pran, ini leader-leader hebat luar biasa yang selalu mensupport Indonesia. Sepertinya kembali putus-putus ya. Hanya terkendala dengan sinyal sehingga tidak bisa belum bisa masuk di Zoom ini. Tapi saya akan langsung ya pada siang hari ini ya perkenalkan buat Bapak Ibu semuanya yang belum kenal saya. Ya, saya nama Tiswanto, posisi saat ini Platinum Agency. Saya tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, asli saya, ya, kalau saya asli dari Cilacap, Jawa Tengah. Nah, saya sudah bergabung di 3 Network ini pas di bulan Oktober, berarti sekarang di tahun ke-6. Di tahun ke-6, berarti ini sudah melewati masa kontrak 5 tahun pertama. Dan saya suka duka ini sangat luar biasa, tetapi ya kalau saya boleh sharing dengan teman-teman Bapak Ibu semuanya, apa yang saya dapatkan di 3 Network ini benar-benar 180 derajat. Artinya di 6 tahun yang lalu ya profesi saya hanya jualan telur asin keliling yang hanya punya penghasilan 50.000 setiap bulan, tapi begitu bergabung dengan program 3 Network ya 1 tahun saya punya penghasilan 5 juta. 1 tahun setengah saya punya penghasilan 12 juta setiap bulan. 2 tahun saya punya penghasilan 30 juta setiap bulan dengan Gold Agency. 3 tahun setengah September 2018 saya Platinum Agency penghasilan 40 jutaan, dan di tahun kelima istri saya juga Gold Agency. Artinya kami berdua dari program 3 Network ini punya penghasilan rata-rata setiap bulan itu di atas 60-70 juta setiap bulan. Ini tentunya sesuatu yang sangat luar biasa, sangat dahsyat ya Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini saya tidak akan berbicara masa lalu saya ya di 6 tahun yang lalu ketika saya profesi sebagai penjual telur asin keliling, tetapi hari ini saya akan sharing dengan teman-teman semuanya tentang sebuah materi yang saya pikir ini sangat luar biasa. Materi yang sederhana, tetapi ini banyak terlupakan bahwa setiap zaman itu berubah, setiap orang itu punya waktu ya, harus punya waktu untuk beradaptasi dengan perubahan. Bahwa kekayaan itu selalu berevolusi ya, makanya hari ini saya bawa tema tentang sebuah evolusi kekayaan atau sebuah perubahan kekayaan. Ini buat teman-teman ya yang baru bergabung di 3L Live Channel ya, ini manfaatkan terus media Zoom Live ini setiap hari, ini sangat luar biasa. Dan nanti banyak diisi oleh leader-leader dahsyat dari seluruh Indonesia yang sudah membuktikan keberhasilannya di 3 Network. Nah, pada siang hari ini, ya, mungkin sekitar 1 jam ke depan, saya akan sharing dengan teman-teman semuanya betapa pentingnya sebuah perubahan, betapa pentingnya kita beradaptasi dengan zaman, karena waktu terus berubah, waktu terus berputar.
ini sharing dengan sebuah evaluasi. Mungkin Pak Tis, ya, Pak ada hand free nggak Pak? Kayaknya suaranya suka hilang, mungkin Pak punya hand free-nya ya? Ya, oke sebentar. kayaknya coba. Ya kan Pak Fran hilang-hilang ya, putus-putus ya? Ya, suaranya sempat putus-putus tadi. Suara saya gimana Pak Suara- Sandy? Kedengeran sudah? Jelas sih. Nggak stabil suara. Mungkin Oke. kalau pakai hand free lebih stabil kali ya Pak Tis ya? Aku pakai coba nanti saya Iya. cari Menunggu dulu. sebentar ya. Oke. Oke, teman-teman, sambil kita menunggu, Pak Tis mungkin mau cari itu dulu boleh? Atau sambil persiapkan handphone tambahan untuk koneksi tambahan? Ya, teman-teman semua, sambil kita menunggu Pak Tis untuk mempersiapkan tambahan gadgetnya ya. Seperti biasa, kadang ada kendala teknis, Bapak Ibu semua ya. Biasa ya, kadang-kadang mobil dinyalakan, akinya nih perlu diisi lagi, seperti itu. Dan saya lihat di sini juga sudah ramai sekali. Ada yang lagi nonton bareng, ada Pak Ahyadi Supriyatna lagi nonton bareng sama timnya nih sepertinya ya. Oke, lalu juga teman-teman yang belum pernah mengikuti sesi presentasi bisnisnya untuk 3i Network, kita adakan 3ILC untuk pembahasan bisnisnya hari Selasa siang jam 2 ya. Bagi yang butuhnya malam hari, ada Rabu malam jam 7 waktu Indonesia Barat. Siang harinya 14.00 WIB ya. Dan ini rutin Bapak Ibu semuanya ya. Senin sampai Sabtu rutin untuk membantu teman-teman semua menjalankan bisnis ini. Jadi silakan undang sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih informasinya dari Endra Karling Tulung Agung ya. Pak Tis, bagaimana, sudah siap? Tes, gimana sekarang? Sudah siap? Udah. Sekarang Oke, bagaimana? silakan dilanjutkan Suara Pak Tis. sudah oke? Materinya cukup bagus. Suara sudah oke. Oke, teman-teman, saya akan langsung masuk ke materi pada siang hari ini. Materinya judulnya evolusi kekayaan. Jadi menuju sebuah kemerdekaan finansial bersama. Sebuah pilihan. Pak Tiswanto, Ya, halo. apakah Pak Tiswanto punya cadangan handphone untuk dikoneksikan? Mungkin bisa suara audionya dari handphone begitu, sedangkan laptopnya mungkin bisa dipakai untuk screen sharing Oke. PowerPoint-nya. Oke, ya. Bisa. Nah, Ya, jadi nanti untuk earphone-nya bisa dikoneksikan ke handphone-nya oke. supaya tidak, dan laptopnya bisa disconnect audio, jadi suaranya berasal dari handphone-nya. Oke. Ya, teman-teman semua silakan disimak, nanti ada materi yang sangat menarik dari Pak Tiswanto ya untuk kita belajar sama-sama. Dan caranya Bapak Ibu untuk cepat sekali membangun bisnis di 3i Network ini ya, gunakan strategi 3-on-1 bersama dengan upline-nya, dan juga jangan lupa promosikan acara 3ILC sehingga Bapak Ibu membangun bisnis ini dengan alat bantu bulldozer ya, seperti itu ya, daripada Bapak Ibu sendirian membangun bisnis ini. Lebih baik arahkan prospeknya, anggota timnya untuk ikut acara 3ILC setiap hari Senin sampai Sabtu ya Bapak Ibu semuanya ya. Semakin sering Bapak Ibu mengajak teman-temannya hadir di acara 3ILC ini, semakin cepat pula Bapak Ibu akan membangun bisnisnya dengan besar, dengan mudah. Cara cerdas membangun aset di bisnis 3i Networks bersama dengan 3ILC ya. Oke. Ada Bu Enila Hasan tuh, Titanium Agensi aja rutin ikut acara di 3ILC ya Bapak Ibu ya. Juga ada tim saya juga sepertinya nih dari Blora nih, Pak Muslikin ya. Oke. Ya, gimana Pak Tis, sudah siap? Saya sudah masuk, cuma belum diterima untuk yang audio dari. Oh, belum diterima. Oke. Kita coba approval. Baru. Oke.
Nah, ini sudah nol. Sekarang sudah partisipannya tembus 300 ya, ramai sekali dari berbagai kota, ada luar negeri juga yang hadir. Jadi buat teman-teman yang masih baru ngikutin, nikmati acaranya, enjoy the show. Kalau ada kendala-kendala teknis sedikit, ya mungkin karena cuaca ya, tapi nggak apa-apa, kita akan jalan terus. Karena semangat agen-agen 3i lebih besar daripada kendala-kendala yang kita hadapi, begitu ya. Oke, Pak Tis, sudah masuk? Masuk, cuma ini untuk audionya masih dikunci ya. Jadi belum bisa Oke, coba ya, saya bantu. Coba dibuka sudah kita ini kan? Sudah bisa? As muncul ada konfirmasi. Oke. Tes. Ya, yang laptopnya mungkin bisa didisconnect supaya tidak ini. Ya, sudah. Ya, oke. Ya, didisconnect dulu Pak Tis laptopnya untuk audionya. Disconnect audio itu ada di menu kiri bawah dekat mikrofon, ada leave computer audio. Ada panah atas ya dekat mikrofon. Ada leave computer audio. Sudah? Sudah. Oke, udah ya. Oke. Ya. Oke, suara udah jelas Pak Fran? Sudah. Udah bisa mulai ya? Ini suara udah jelas ya? Oke, luar biasa ini ya. Jadi kendala yang dahsyat. Ini hampir kita waktu untuk memperbaiki semuanya sekitar 15 menit. Ya biasa, namanya online pasti seperti ini ada kendala aja. Tapi nggak apa-apa. Nggak, semoga nanti di 30 atau 40 menit ke depan sisa waktu yang disediakan oleh kru ini bisa bermanfaat buat kita semua, ya Bapak Ibu semua dalam menjalankan bisnis dahsyat 3i Network. Oke, saya kembali ke materi. Teman-teman semuanya, ya. Ini di layar tulis bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Artinya banyak dulu di 5 tahun yang lalu, ya, saya hampir tidak percaya kalau ada mendengarkan satu pengajian yang mengatakan bahwa kata Tuhan akan kaum tidak akan berubah nasibnya suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Saya dulu hampir tidak percaya dengan firman Tuhan itu. Kenapa? Karena saya hijrah, saya merantau dari Jawa Tengah ke Bandung ya, selama 20 tahun ini tidak pernah terjadi satu perubahan secara ekonomi. Jadi keadaan saya semakin susah, keadaan saya semakin sulit, sehingga masa nggak mungkin nasib ini bisa berubah. Nah, ternyata setelah Oktober 2014 saya bergabung dengan program 3i Network ini keadaan benar-benar berubah 180 derajat. Nah, disitulah saya benar-benar percaya bahwa firman Tuhan yang mengatakan kalau nasib itu bisa dirubah itu benar. Jadi, kalau takdir memang tidak bisa dirubah, tapi kalau nasib bisa dirubah. Kita lahir dari keturunan orang miskin, itu takdir. Kita nggak bisa minta Tuhan kembali ke kandungan ibu, kemudian dilahirkan lagi ke dunia melalui ibu yang atau orang tua yang kaya. Itu takdir. Kita ditakdirkan lahir sebagai laki-laki, sebagai perempuan, itu takdir, kita nggak bisa dirubah. Tapi nasib bisa dirubah. Walaupun kita dilahirkan dari keluarga miskin, ya, keluarga yang tidak punya, keluarga yang serba kekurangan. Tapi ketika kita punya kemauan, punya tekad, dan kita mau berjuang, saya yakin nasib itu bisa dirubah. Dan itu sudah saya buktikan. Ya, saya bukan keturunan orang kaya, ya, karena saya merantau juga, karena salah satunya saya bukan keturunan orang kaya sampai merubah nasib. Pendidikan formal saya tidak tinggi, ya, hanya S3 KW, SD, SMP, SMA. Kemudian modal, pengalaman, dan semuanya saya sebamin. Tetapi alhamdulillah berkat keputusan saya menjalankan secara serius 3i Network ini, saya bisa berubah 180 derajat. Artinya apa Bapak dan Ibu semuanya? Bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Sukses adalah pilihan, gagal adalah pilihan. Kaya adalah pilihan, miskin juga pilihan. Jadi semuanya ini sebuah pilihan. Nah, ini saya akan cerita bagaimana tentang sebuah evolusi kekayaan, ya. Satu hal yang sangat menarik yang hari ini saya bisa saya mencoba untuk berbagi sharing dengan teman-teman, ya, evolusi kekayaan. Dulu ya mungkin di tahun 1800-an ke sana, ya.
sekarang kita tahun 2020, artinya sudah lebih dari 2 abad atau 200 tahun lebih. Nah, untuk lebih memahami penyebab kesenjangan, ya, penyebab kesenjangan antara orang kaya ya dan yang lainnya, ya kita belajar ya sama-sama melihat sebuah evolusi kekayaan ya dalam zaman umat manusia. Kita lihat sejarah dulu dari dulu ya, Bapak dan Ibu. Dulu di awal-awal ya ada yang namanya zaman pengumpul ya. Zaman pengumpul atau yang sering kita lihat itu sebagai satu zaman batu ya. Nah, selama zaman ini manusia tuh hidupnya sederajat ya. Manusia tuh hidupnya sama. Tidak ada perbedaan ya. Semua sama rata. Tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin. Semua. Pak, slide-nya coba Pak share ulang Pak. Gimana Pak? Slide-nya putus, share ulang. Oh, slide-nya putus. Ya, screen sharing-nya coba lagi. Yang di laptop. Oke. Nah ini. Sekarang kelihatan Pak Fran? Pak Sandy kelihatan? Lagi loading, Pak. Lagi loading. Oh, oke. Lagi loading. Untuk laptop dan handphonenya, apakah koneksi internetnya gabungan atau terpisah, Pak? Ini gabungan, Pak. Gabungan. Oh, oke. Coba ulang lagi, Pak. Putus. Coba lagi, Pak. Putus ya? Oke. Nah, ini atau dari ini deh, Pak. Pak, saya bantu aja deh, Pak. Boleh. Hah? Boleh. Bapak tadi masuk di slide ini ya? Ada WiFi, ada yang connect. Bisa nggak, Pak? Nah, ini bisa kelihatan, Pak. Udah. Tapi nggak muncul ke sini ya, Pak? Nggak muncul? Nggak. Iya, belum muncul. Uploadnya sepertinya mengalami gangguan. Proses uploadnya mungkin karena cuaca seperti itu. Atau mungkin jika udah nih. Pak Ya, Sandy, oke. nah ini sudah Oke, Pak. terbuka. Oke. Ini sudah terbuka. Lanjut, Pak. Udah. Ya. Udah muncul ya? Tinggal slideshow aja, Pak. Besarin. Ya, udah. Ini memang di sini juga muter-muter slide-nya. Ini luar biasa ya. Ya, ini pelajaran buat kita untuk bersabar. Oke, udah kelihatan Pak Sandy? Ya. Ya, lanjut, Pak. Ya, ini zaman pemburu atau zaman pengumpul, kita lanjut ya. Jadi zaman pertama itu zaman pemburu atau zaman pengumpul. Nah, selama zaman ini semua manusia tuh hidupnya sederajat. Masyarakat hanya terdiri atas satu kelas ya. Jadi tidak ada orang kaya, tidak ada kelas menengah, juga tidak ada orang miskin. Jadi kepala suku ya hidup dengan kelompoknya itu dalam satu tempat. Orang hidup dalam satu kelompok ya, dalam satu tempat ya, di gua-gua, di pondok atau di tenda-tenda seperti orang-orang yang lainnya. Jadi kepala sukunya itu hidupnya sederajat sama seperti orang-orang yang lainnya. Nah, di zaman ini semua manusia sederajat hidupnya, tidak ada yang memiliki apapun. Baik itu kepala suku atau masyarakat biasa, semuanya hidup setara ya. Jadi kalau makanan atau binatang buruan sudah habis atau berkurang, atau cuaca tempat mereka bernaung tidak bagus atau berubah menjadi ekstrim, mereka hidupnya pindah ya. Mereka mencari tempat baru lagi ya. Dan saat itu tanah itu sama sekali tidak punya nilai apapun ya. Jadi yang penting ketika mereka hidup ya, banyak makanan ya, banyak buruan, dan disitulah mereka tinggal. Ketika buruan sudah habis, makanan sudah habis, mereka pindah. Itu di zaman pemburu atau di zaman pengumpul. Kemudian berevolusi lagi, ya berpindah lagi, zaman pemburu sudah selesai, ya, kehidupan terus berlangsung, memasukilah di zaman kedua, yaitu di zaman pertanian. Ini zaman pertanian ini salah satu, ya saya juga mengalaminya waktu masih kecil, karena bapak saya juga buruh tani. Ya. Jadi di zaman ini, ya ini zaman yang bermula ketika manusia itu mulai
menjinakkan hewan, ya, dia mulai beternak hewan, dia mulai bercocok tanam, dan di zaman ini harga tanah ini sudah punya nilai. Dimana kalau tanah yang subur, tanah yang bagus, ini harganya lebih mahal. Dan di zaman ini lahirlah dua kelas, ya, dua masyarakat, yaitu kaya dan miskin. Kenapa ada kaya dan miskin? Karena orang-orang yang mereka punya uang, orang-orang yang mereka punya kemampuan ekonomi secara lebih, mereka beli tanah, kemudian mereka bikin satu pertanian dan memperkerjakan orang-orang lain yang mereka tidak punya kemampuan untuk membeli tanah itu. Jadi di zaman pertanian ini, zaman ada lahirnya dua kelas. Nah, termasuk dulu orang tua saya, ya, hidupnya di zaman ini, di zaman pertanian, ya, hidup sebagai buruh tani, ya, tidak punya sawah, tidak punya ladang, ya, setiap hari ke sawah, ke ladang, tapi ke sawahnya orang lain, ke ladangnya orang lain. Pada saat panen, ya, tidak mendapatkan apapun. Nah, inilah hidup di zaman pertanian. Saya mungkin sebagian Bapak Ibu juga mengalami, ya, pada zaman pertanian ini, di mana kehidupannya itu benar-benar memang sangat susah, ya, sangat luar biasa, hanya untuk bertahan makan aja, buat orang-orang yang nggak punya tanah, buat orang-orang yang tidak punya kebun, buat orang-orang yang nggak punya sawah, dan hidupnya mereka menggantungkan kepada orang-orang yang punya sawah. Kelompok kaya dan miskin itu kelihatan sekali, ya, ketara sekali di zaman pertanian ini. Makanya inilah zaman pertanian. Kemudian berpindah lagi, berevolusi lagi seiring dengan berkembangnya zaman, ya, zaman berubah, masuklah di zaman industri, ya, atau era industri. Nah, ini sekitar tahun 90-an, ya, setahun 90-an saya masuk sekolah juga, ini sudah mulai masuk di zaman industri. Nah, di zaman industri ini ada tiga kelas, lahir tiga kelas, yaitu orang-orang kelas atas atau orang kaya, kelas menengah, dan kelompok miskin. Nah, di zaman industri ini, Bapak dan Ibu, ini harga tanah tidak lagi melihat apakah itu subur atau tidak. Jadi harga tanah itu lebih mahal ketika dia tempatnya itu berada di tempat-tempat yang strategis. Karena pada zaman industri ini, fungsi tanah bukan lagi sebagai pertanian, tetapi untuk membangun pabrik-pabrik, ya, membangun industri-industri, dan disinilah mulai terjadinya urbanisasi, ya, atau orang-orang yang dari kampung-kampung yang mereka pengen merubah nasibnya, mereka pindah, mereka merantau, ya, jadi pekerja, jadi karyawan di perantauan di kota-kota besar sebagai karyawan sebuah pabrik besar. Nah, salah satu saya juga ketika saya mulai menginjak remaja, ya, saya sudah lulus SMA, saya hidup di zaman industri ini, di mana saat itu saya juga merantau setelah selesai sekolah SMA, saya merantau ke kota dengan harapan dengan di bayangan saya itu bisa bekerja di pabrik sebagai karyawan, kemudian punya uang lebih, akhirnya bisa mengumpulkan dan pulang ke kampung dengan membawa uang yang banyak. Nah, di kelompok di zaman ini juga ini praktis, ya, orang-orang yang tidak punya uang lebih, orang-orang yang tidak punya pendidikan tinggi, orang-orang yang tidak punya pengalaman, apalagi ini tidak ada kesempatan untuk bisa menjadi kaya. Ya. Jadi yang kaya makin kaya, ya, yang miskin makin miskin. Nah, ini di zaman industri ini. Jadi orang-orang yang benar-benar tidak punya modal, tidak punya kesempatan untuk bisa sukses, untuk bisa kaya raya di zaman industri. Nah, ini zaman industri. Kemudian kekayaan itu berevolusi lagi, ya, berevolusi lagi. Nah, sekarang ini kita memasuki di zaman, ya, di zaman era informasi, ya, zaman digital, ya, zaman teknologi, di mana di zaman sekarang ini zaman yang tidak kasat mata, yang berbasis teknologi informasi. Nah, zaman ini kekayaan berevolusi lagi atau berubah lagi. Untuk menjadi kaya di zaman ini tidak lagi berlaku buat mereka orang-orang yang mempunyai modal banyak, mempunyai uang banyak, ya, pendidikannya tinggi, dan mempunyai banyak relasi. Tetapi di zaman era informasi ini, semua orang asal dia pandai menangkap peluang,
pandai menangkap sebuah informasi, maka di zaman ini siapapun punya kesempatan untuk bisa sukses, untuk bisa kaya raya. Nah, beruntung kita saat ini berada di zaman era informasi. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Artinya buat siapapun yang terlahir dari keturunan bukan orang kaya, ya, buat siapapun yang dulu tidak beruntung dengan pendidikan formal yang tidak tinggi, buat siapapun yang merasa saat ini tidak punya modal, tidak punya pengalaman, karena kita hidup di era informasi, kita hidup di zaman informasi, kita punya kesempatan untuk bisa sukses dan bisa kaya raya di zaman ini. Nah, ini banyak di zaman ini ya, yang kita tahu banyak lahir miliarder-miliarder baru yang punya latar belakang miskin dan tidak tamat sekolah. Ya, mungkin sekarang ini banyak sekali ya yang mereka kaya raya, mereka sukses besar di zaman ini, tapi secara pendidikan mereka tidak tinggi, kemudian latar belakang mereka terlahir dari keluarga miskin. Yang sering kita dengar saat ini ya. Ini ada Mikael dengan Dell komputernya. Ini kalau kita bisa baca biografinya, ini juga pendidikannya tidak tinggi. Ya. Kemudian Mark Zuckerberg ya dengan Facebooknya, ya saat itu nyaris tidak tamat kuliahnya, ya sering dibully sama teman-temannya. Tapi hari ini Mark Zuckerberg dengan Facebooknya ini luar biasa, menjadi salah satu miliarder muda di dunia. Ya. Orang kaya raya di dunia, ini luar biasa dan hidupnya sederhana. Kemudian ada Tom Anderson ya dengan jejaring sosial di Amerika Serikat, MySpace ya. Mungkin kita tidak begitu familiar dengan MySpace, tapi di Amerika MySpace ini adalah salah satu jejaring sosial yang hampir setara dengan Facebook. Kemudian Bill Gates, ini orang-orang terkenal yang sering kita dengar ya. Mereka adalah miliarder-miliarder dunia yang terlahir dari keluarga kurang mampu. Ada Steve Jobs dengan Apple komputernya. Kemudian ini yang fenomenal ya, Jack Ma ya dengan Alibaba Group. Salah satu orang Cina daratan ya yang saat ini menjadi 10 besar orang-orang terkaya di dunia. Menjadi orang nomor 1 terkaya di Cina. Dan Jack Ma ini adalah lahir dari keluarga yang sangat miskin, lahir dari keluarga minoritas, tetapi saat ini Jack Ma dengan Alibaba Group-nya menjadi salah satu orang yang kaya raya di dunia dan menjadi salah satu orang yang sangat berpengaruh di dunia, di Cina bahkan dunia. Ini artinya apa teman-teman semuanya? Kalau kita bisa belajar ya dari pengalaman orang lain, kita belajar dari orang-orang yang mereka punya latar belakang kurang beruntung, tapi ketika punya tekad, mereka mampu membaca informasi, mereka berjuang di zaman ini, mereka ini bisa kaya raya. Oke, mungkin ini orang luar negeri ya, yang kita nggak ngerti, hanya cerita dari sejarah. Siapa tahu ini hanya sebuah sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di dalam kita sendiri, kita juga bisa ada sosok luar biasa yang bisa kita jadikan pemicu buat semangat kita. Ya. Ini teman-teman semuanya ya. Jadi, nah ini di 3i Network sendiri ada sekarang ini ya 3i Network sudah 6 tahun, 3 tahun ke belakang ini melahirkan 12 orang yang punya penghasilan di atas 200 juta setiap bulan. Artinya mereka jadi miliarder-miliarder baru dengan latar belakang berbeda. Dan yang paling fenomenal ya, yang sering kita dengar adalah salah satunya ya, ini mentor saya ya, mereka adalah Bapak Afriel Tabrani. Dulu sebagai kondektur bis ya, orang tidak melihat, tidak bisa percaya kalau saat ini beliau punya penghasilan hampir 0,5 miliar setiap bulannya. Latar belakangnya hanya seorang kondektur bus. Tetapi karena Pak Afriel Tabrani ini mampu membaca sebuah peluang, ya, beliau mampu menangkap sebuah peluang yang disampaikan oleh Bapak Kuancen dengan program 3i Network-nya, artinya hanya dalam jangka waktu 2 tahun kehidupannya berubah 180 derajat. Dan sekarang setelah 6 tahun, beliau menjadi orang yang sangat luar biasa. Yang punya penghasilan ratusan juta dari program dasar dengan hanya modal yang sangat sedikit atau modal yang sangat minim.
Begitu juga dengan Bapak Sarno, ya, satpam, ya, seorang satpam yang dulu ya kerjanya itu punya penghasilannya di bawah rata-rata, ya, tapi saat ini pun seperti kita tahu, beliau adalah salah satu orang yang kaya raya dari bisnis 3i Network. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sempat main ke tempatnya beliau, ya, mobilnya sudah ada 2, ada Mercy, ada HRV, dan kehidupannya sangat luar biasa. Artinya apa teman-teman semuanya, Bapak Ibu? Ketika kita hidup di zaman ini, ketika kita mampu membaca sebuah peluang, ketika kita mampu menangkap sebuah informasi, kemudian kita kerjakan, ya, kemudian secara totalitas kita mau belajar, mau berproses, tidak menutup kemungkinan siapapun kita saat ini, walaupun terlahir dari keluarga miskin, pengalaman tidak ada, ketika kita punya kemauan, kita punya tekad, yakin kita bisa menjadi orang-orang yang kaya raya, ya, dengan sebuah keputusan yang saat ini mungkin tidak begitu besar. Artinya dahsyat sekali, ya. Ini orang yang kita selama ini kita tahu, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Mereka orang-orang yang benar-benar dari kalangan minoritas yang sekarang sudah punya penghasilan ratusan juta setiap bulan. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Manusia itu dahulu bisa melihat suatu perubahan, ya, yang berpengaruh pada kehidupannya. Namun pada zaman informasi kita tidak dapat melihat perubahan yang berpengaruh pada kehidupan kita ketika kita bisa menangkap sebuah peluang atau sebuah informasi. Jadi zaman informasi adalah zaman yang tidak kasat mata, tidak bisa kelihatan secara mata telanjang kita. Jadi hanya bisa dilihat, sebenarnya ini luar biasa nih pada zaman ini. Peluang itu begitu banyak di sekitaran kita. Cuman kebanyakan dari kita ini, ya, ini kita mengabaikan sebuah informasi. Kita tidak bisa melihat. Makanya ketika kita hidup di zaman ini, kita dituntut untuk melihat sebuah perubahan, ya, perubahan zaman, perubahan informasi yang bisa kita ambil. Kemudian dari informasi ini kita semua ini bisa berubah. Jadi diperlukan sebuah keberanian untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan pada zaman ini. Diperlukan pada zaman ini tidak lagi ada logika yang bermain. Karena kalau kita terus bermain di logika, ya kehidupan kita tidak pernah berubah. Ya, tidak akan pernah berubah. Nah, kesempatan kita, ya, untuk bisa hidup sukses di zaman ini, di zaman era informasi ini, bergantung kepada kemampuan kita dalam belajar melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Nah, mengapa kita perlu belajar melihat sesuatu yang tidak kasat mata? Karena sekarang kita hidup di era informasi teknologi. Jadi buat siapapun, ya, yang saat ini merasa bahwa tidak ada kesempatan, justru dengan adanya kita hidup di era informasi ini, di zaman teknologi, ya, internet, ya, di mana setiap saat kita ada peluang yang bisa kita ambil, dan dari sekian banyak peluang yang bisa benar-benar sudah banyak terbukti adalah 3i Network, ya, sebuah program luar biasa yang diluncurkan 6 tahun lalu oleh sebuah perusahaan nasional, PT AJ Sentral Asia Raya. Ini sangat program yang sangat luar biasa, yang hanya dibutuhkan keberanian untuk memutuskan, kemudian dijalankan secara tekad. Saya yakin program ini mampu membawa perubahan yang luar biasa, mampu membawa perubahan yang dahsyat terhadap siapapun yang hanya punya modal keberanian, hanya punya modal kemauan, dan hanya punya modal tekad, Bapak dan Ibu. Nah, ini pun dari program ini salah satu, saya juga sudah banyak sekali, ya, salah satu yang sudah saya rasakan manfaatnya. Ya, saya selama 10 tahun ini, 10 bulan ini memang kita sama-sama mengalami sebuah situasi yang luar biasa, ya. Nah, ini teman-teman semuanya, situasi yang kita ini ada dalam ujian COVID-19 hampir 10 bulan sekarang. Ini kita nyaris tidak bisa kemana-mana karena satu keadaan. Semua sektor ekonomi berada dalam keadaan sulit, susah.
Dan sekarang ini rame-rame juga, sekarang lagi rame-ramenya gelombang demonstrasi karena sebuah kebijakan efek dari keadaan. Tapi saya beruntung, ya saya sudah bergabung dengan program dahsyat 3N Network, ya dulu di tepatnya tanggal 27 Oktober 2014. Saya bergabung di program ini, berarti sekarang sudah pas 6 tahun, nanti di 27 saya ulang tahun yang ke-6 bersama 3N Network. Dulu ketika saya ke kantor CHR Cabang Bandung, saya ini dengan teman-teman ya, dengan mentor-mentor saya, dengan teman-teman saya seperjuangan, dulu ke kantor cabang Bandung, kantornya masih seperti ini, kita dengan motor ya setiap hari sambil jualan keliling telur asin, saya mampir ke Bandung, ke kantor cabang Bandung. Tapi 5 tahun kemudian di tahun 2020 saya datang lagi ke kantor dengan suasana yang berbeda. Ya, kantor sudah renovasi, kantor sudah megah, dan yang paling dahsyat perubahannya ketika tahun 2015 saya ke kantor cabang Bandung dengan motor Vega 2007, ya bawa telur asin sambil dikeliling. Tapi tahun 2020 saya bersama istri datang ke kantor dengan menggunakan mobil New HRV yang 100% saya beli dari hasil menjalankan bisnis 3N Network. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian ya pencapaian ini di Oktober 2019, pas 5 tahun istri saya bergabung, ya, pas 5 tahun istri saya daftar di program 3N Network, beliau pun mencapai posisi gold agensi. Jadi kami sekarang punya double income, ya saya platinum dan istri gold agensi. Rata-rata antara 60-70 juta setiap bulan. Ini luar biasa. Zaman informasi, era informasi yang benar-benar kalau kita mau memanfaatkan peluang ini benar-benar bisa merubah siapapun. Dan 3N Network ini benar-benar bisa menjadi satu kesempatan buat kita merubah nasib 180 derajat untuk menjadi orang sukses dan kaya di sini. Kemudian ini terbukti di masa COVID-19 ya, di mana keadaan ya nyaris kita nggak merubah ini kehebatan dasar lagi 3N Network. Jadi tidak terpengaruh oleh keadaan zaman. Dulu di 5 tahun yang lalu sebelum COVID-19 saya mengerjakan secara 100% offline, ya offline. Tapi karena perubahan keadaan diuji dengan COVID-19 harus total, ya harus balik mengerjakan dengan secara online. Karena kita nggak bisa bertemu, kita nggak bisa berkumpul, kantor pun sampai saat ini masih tutup. Dan tapi dahsyatnya 3N Network ini saya secara posisi tetap ya platinum agency. Artinya omset memang pengaruh ya, tetapi posisi ini tetap bertahan di platinum agency. Artinya penghasilan rata-rata pasti sudah di atas 40-50 juta setiap bulan. Tidak pernah turun, ini kehebatan sistem. Ya. Juni, ya Mei platinum, Juni platinum, Juli platinum, Agustus platinum. Dan terakhir nih September ya, sekarang nanti sebentar lagi tanggal 10 mungkin nanti malam ya kita akan keluar statement bonusnya, ini tetap masih platinum agency. Artinya apa? Kalau 5 tahun yang lalu saya dibikin senang, ya disenang-senangin tetap aja susah, kalau sekarang disusah-susahin tetap aja senang. Kenapa? Ya siapa yang nggak senang setiap bulan punya ya ditransfer puluhan juta, ya minimal 40-50 juta setiap bulan. Ya. Inilah kehebatan 3N Network Bapak dan Ibu. Ya. Secara penghasilan, ini luar biasa, saya juga membuktikan. Ya. Banyak orang yang tanya, Mas di 3N Network itu harus banyak rekrut. Enggak juga. Ya. Saya di bulan Juni 2020, bonus rekrut cuma 50.000. Ya. Cuma 50.000, artinya bonus sponsornya hanya 50.000. Tapi total bonus ini 42 juta. Inilah dahsyatnya 3N Network teman-teman semuanya. Satu program yang memang harus kita perjuangkan apapun kondisinya. Ya, harus kita maksimalkan apapun situasinya. Karena 3N Network kalau kita kerjakan secara totalitas, secara secara serius, yakin 2-3 tahun benar-benar akan membuat satu perubahan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih baik. Januari, September 2020 secara penghasilan saya juga luar biasa. Total bonus yang saya terima, ini belum istri saya. Ini per Januari sampai September ini 415 juta. Artinya Bapak Ibu bisa hitung sendiri, rata-rata di atas 40 juta setiap bulan. Kondisi seperti sekarang, saya tidak tahu
ya akan terjadi seperti apa kehidupan saya dengan keluarga kalau di 5 tahun yang lalu saya tidak bisa bergabung dengan bisnis yang dahsyat ini, ya. Ini teman-teman semuanya, ya. Jadi kita benar-benar harus bisa membuktikan, ya, harus benar-benar bisa membuka mata hati kita supaya kita ini mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata kita. Nah, 3A Network adalah salah satu bisnis yang luar biasa, ya. 3A Network adalah salah satu bisnis yang sangat dahsyat, dan 3A Network adalah milik mereka yang mampu membaca peluang, mampu membaca kesempatan. Karena dengan Anda, ya, bergabung dengan program dahsyat ini, sukses hanya tunggu waktu. Sukses hanya tinggal menghitung, ya, kapan kita akan sampai di situ. Karena sukses ini kita sudah kelihatan. Kenapa banyak orang yang gagal? Karena mereka banyak berbelok fokusnya, mereka tidak konsisten terhadap apa yang sudah diputuskan, akhirnya mereka mudah tergoda. Tapi ketika kita serius, kita fokus, saya yakin sukses di 3A Network ini hanya tinggal tunggu waktu, ya. Saya yakin kalau kita, ya, kalau mereka bisa, kalau saya bisa, ya, orang-orang yang mereka serius bisa dari berbagai latar belakang bisa, saya yakin Anda semua hari ini yang merasa bahwa saya tidak bisa, pasti Anda pun suatu saat akan sama seperti mereka, orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah berhasil mencapai kesuksesan di 3A Network. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharingkan pada sore hari ini, ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Percayalah bahwa kita sangat beruntung sudah ketemu dengan program dahsyat 3A Network. Ya, perusahaan, ya, 3A Live Channel ini juga sudah salah satu sistem yang benar-benar bisa membuat kita ini lebih cepat untuk meraih kesuksesan, karena setiap hari ada dan kita tidak perlu kemana-mana, hanya cukup berada di gadget masing-masing, tapi kita sudah bisa mendapatkan sharing-sharing ilmu yang sangat luar biasa dari program 3A Network. Setiap hari ada, 7 hari full. Apa yang membuat kita sulit menjalankan di sini? Semuanya sudah disiapkan oleh perusahaan. Perusahaannya bagus, sistemnya sudah terbukti, sudah teruji, produknya sudah bagus, dan support dari perusahaan ini besar, tidak main-main. Artinya tinggal siapkan diri kita, pantaskan diri kita, layakkan diri kita untuk sukses. Saya yakin Anda semua pasti sukses. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salam dahsyat 3A Network. Pasti keren. Oke, Pak Fran. Baik. Wow, mantap sekali Pak Tiswanto atas materi evolusi kekayaannya nih. Ya, kita akan sih ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Pak Tiswanto dan teman-teman bagi yang ingin bertanya, ya, tentang materi yang sudah disampaikan Pak Tiswanto, ya boleh, ya, ikut interaksi bersama dengan kita kurang lebih selama 10-15 menit ke depan, ya. Silakan Anda bisa masuk chat room. Caranya kalau dari handphone Anda klik more, lalu chat, dan lalu kirim pesan seperti biasa, ya, seperti WhatsApp begitu, ya. Dan ada komentar dahsyat juga dari Pak Raymond nih. Wah, Pak Tiswanto sukses hanya tunggu waktu. Wah, dahsyat, ya. Ya, teman-teman silakan. Ya, ditunggu interaksinya, ya, 2 arah bersama dengan Pak Tiswanto. Kita akan ngobrol-ngobrol, ya. Silakan. Dan Pak Tiswanto memang untuk untuk di zaman sekarang ini kita tidak harus punya tanah banyak, ya, begitu, ya. Nggak harus. Tidak harus jadi pemilik pabrik, ya. Tapi kita bisa menjadi sukses dan kaya juga, ya, jika kita bisa jeli melihat peluang. Ya. Dan mungkin tips sedikit untuk teman-teman Pak Tiswanto. Oke, Pak Tiswanto, saya sekarang sudah melihat peluangnya. Apa yang harus saya lakukan untuk memulai, artinya untuk bisa membangun bisnis ini, terutama mungkin apakah saya cukup dengan misalkan mengundang teman ke acara 3ILC misalkan, atau apakah saya harus pandai presentasi? Bagaimana kira-kira tipsnya, Pak Tiswanto?
Ya, kalau sudah memutuskan peluang sebenarnya bisnis ini sangat simpel. Di awal kita nggak harus pinter, nggak harus hebat, nggak harus jago presentasi, nggak harus jago mengupas produk. Bisnis ini hanya dibutuhkan kemauan. Ya, apalagi sekarang ini ya fasilitas yang sudah disiapkan oleh 3i ya dengan Zoom Live ya, 3i Live Channel setiap hari ini satu yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kita ini bisa berubah gitu Pak Fran. Artinya ini kalau kita benar-benar mau memanfaatkan, mau serius, mau belajar, nggak ada yang sulit, semuanya mudah zaman sekarang ini. Pembuktian sudah ada di mana-mana ya, nggak ada tidak lagi disulitkan dengan seperti dulu saya yang harus punya harus kerja keras karena bukti belum ada, apapun belum ada. Tapi kalau sekarang apa susahnya? Ya, nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Hanya kita mau apa enggak itu aja selesai. Jadi kadang kenapa kita nggak sukses, kenapa kita nggak bisa? Karena kita banyak alasan. Ya. Nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Semuanya gampang zaman sekarang ini. Ini mobil sudah luar biasa. Ya. Pendaftaran bisa di mana-mana. Semuanya dahsyat ini 3i ini. Ya, saya mengalami 6 tahun perjalanan ini benar-benar kemajuan yang sangat luar biasa dari program 3i Network. Ya. Apresiasi yang sangat besar buat perusahaan, apresiasi buat yang sangat luar biasa buat para mentor-mentor, leader-leader yang berjuang, ya, yang selalu bisa melewati setiap badai yang datang. Sehingga buat teman-teman ya, buat orang-orang yang sekarang ini baru memutuskan, ini tinggal enaknya, tinggal mudahnya sebenarnya gitu Pak Fan. Tinggal ikutin aja cara ini bisa sukses gitu. Pak Tiswanto, ya. Tadi Pak Tiswanto memperlihatkan di layar ya bagaimana Pak Tiswanto di tengah pandemi seperti sekarang ini bisa mempertahankan prestasinya sebagai Platinum Agency. Kita sama-sama tahu di luaran sana bahkan negara saja minus 2% begitu. Dan banyak pengusaha-pengusaha besar terpaksa injak rem, ya kan, terjun payung seperti itu. Ya. Bahkan pengangguran juga terpaksa bertambah angkanya. Tapi Pak Tiswanto tadi bisa mempertahankan prestasinya di 3i Networks. Ini boleh dibagikan tips-tipsnya, bagaimana tips-tipsnya untuk mempertahankan prestasi atau omset ya, sehingga di tengah situasi seperti ini malah bisa melawan arus seperti itu. Gimana Pak Tiswanto? Ya, kalau saya menghadapi keadaan yang sekarang, situasi yang sekarang ini, saya hanya positif aja Pak Fran. Saya hanya positif, saya punya keyakinan ya, kalau kita tetap menjaga semangat kita, menjaga pikiran positif kita, ya semuanya akan berjalan dengan baik. Ya. Saya tidak lagi memikirkan hal-hal yang negatif. Saya tidak peduli dengan orang-orang atau mitra-mitra mungkin yang mereka entah itu pindah bisnis lain, entah itu mereka berhenti atau pindah dan sebagainya. Saya nggak pedulikan, tapi yang penting kewajiban saya sebagai leader, ya, sebagai orang yang bisa menjadi leader buat mereka, ini saya sudah mengingatkan. Saya sudah mengingatkan bahwa ya sukses itu membutuhkan sebuah komitmen. Perusahaan kita bagus. Tapi ketika pada akhirnya mereka tetap menjalankan bisnis yang lain atau mereka berhenti, yaitu dikembalikan lagi, itu ada sebab pilihan. Yang penting kalau ibarat api, saya tetap jaga api saya. Harus tetap besar. Supaya kalau api yang besar itu bisa membakar membakar kayu yang basah. Ya. Tapi kalau api kita kecil, jangankan bisa bakar kayu yang basah, untuk bakar daun yang kering aja ini nggak akan bisa. Artinya apa? Kalau semangat kita turun atau bahkan kita nggak ada, ya nanti akan berpengaruh kepada tim. Tapi yang ketika kita semangatnya dijaga, ini akan benar-benar punya efek yang dahsyat kepada tim. Bahwa oh ya ternyata Tiswanto itu masih tetap semangat, ya, masih tetap positif, tidak terpengaruh dengan keadaan, masih terus melakukan. Dan inilah yang terjadi, Pak Pran. Alhamdulillah posisi ya bisa bertahan
sampai saat ini, gitu Pak Fran. Oke, baik Pak Tiswanto. Kuncinya dimulai dari diri kita sendiri ya. Betul. Kitanya harus semangat untuk bisa menyemangati tim kita. Dan apalagi ditambah seperti tadi sudah disampaikan Pak Tiswanto juga, sekarang sudah beda dengan dulu Pak Tiswanto ya. Sudah banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh perusahaan, oleh 3i Networks. Terutama salah satunya acara hari ini, teman-teman yang lain juga bisa manfaatkan. Bukan hanya sebagai sarana untuk belajar diri sendiri, tetapi mengundang lagi tim-timnya, anggota barunya, calon prospek juga boleh, silahkan ya, seperti itu. Iya nih. Gratis lagi ya Pak Tis ya. Gratis, dan ini manfaatnya besar. Saya juga sekarang ini Pak Frani saya dengan tim juga nih pada nonton bareng gitu. Jadi acara kayak gini ini luar biasa banget gitu. Ya, acara yang dahsyat, acara yang bisa dimanfaatkan buat kita ini yang mau serius menjalankan bisnisnya gitu. Jadi aduh, ini kadang saya juga nggak habis pikir kalau hanya 1 jam. Ya sekarang kan nggak ada pertemuan online itu kan sangat jarang. Nah kalau kita tidak mau memanfaatkan online, bagaimana bisnis kita mau berjalan gitu. Dan salah satu Zoom ya, 3i ini adalah salah satu program yang sangat luar biasa. Ini sangat besar efeknya ya, efek positif Pak Fran. Ini terutama di tim-tim saya. Saya selalu mengarahkan mereka ikuti live 3i channel ya, Zoom 3i Indonesia ini banyak sekali inspirasi, banyak sekali kita belajar dari seluruh Indonesia. Mereka tuh pada semangat ya, modalnya cuma modal kuota ya, nggak banyak, paling banyak juga berapa, apalagi sekarang ini kan sudah murah dibanding kalau di jalan online tuh jauh banget. Kalau offline itu biayanya tuh, biaya waktunya, tenaganya tuh nggak sebanding dengan hasilnya kalau offline sebenarnya. Tapi kalau online cuma tinggal kayak gini. Ya cuman bedanya kan nggak bisa disentuh, ya. Tetap bisa lihat orangnya, tetap bisa dengar suaranya, tetap bisa dengar ilmunya. Itu bedanya cuma kayak gitu aja Pak Fran. Ya, kalau ilmu apalagi mengumpulkan orang jika mengumpulkan orang sampai 400 orang dalam satu ruangan, tentu harus mencari hotel, aula, segala macam ongkosnya ya Pak ya. Iya. Belum lagi jaraknya. Jutaan habisnya pasti. Iya, dan bagaimana orang-orang yang ada di luar kota seperti hari ini kita lihat ada dari Pekanbaru, dari Palu, dari Malaysia, dari Tangsel. Ini kalau mereka harus hadir ke Jakarta untuk ketemu sama Pak Tiswanto mengikuti acara grand seminar, ongkosnya berapa ya? Waduh, jutaan pasti Pak Fran. Aduh, nggak kebayang ya. Itu inilah. Betul. Jadi dengan adanya 3i channel ini benar-benar ini bisa menjadi percepatan juga untuk siapapun yang mau memanfaatkan bisa sukses di situ. Karena dengan ikut acara ini api semangatnya tetap terjaga gitu Pak Fran. Dan bisnis ini hanya membutuhkan semangat yang bisa dijaga. Karena kalau semangatnya hilang, kesempatannya hilang gitu Pak. Yes, baik. Dan ini ada pertanyaan sebenarnya dari Pak Handi Karismanzega, mungkin saya akan bacakan, tetapi nanti mungkin Pak Handi juga bisa mengikuti sesi marketing plan kami siang ya di 3ILC ini. Pertanyaannya adalah kalau seandainya anggota 3i Network cuma mengisi modal pertama yaitu sebesar 350.000 dan tidak mengisinya setiap bulan, namun anggota ini tetap mengajak orang-orang untuk join di 3i, apakah setiap bulannya anggota tersebut tetap mendapatkan bonus? Ya, mungkin karena sudah 2 kali bertanya, Pak Tis, boleh dibantu dijawab sedikit? ya, kalau salah satu untuk mendapatkan bonus kan harus menabung. Ya, maksudnya harus bayar premi lanjutan setiap bulan. Nah, ini juga banyak sekali yang pemahamannya kadang di lapangan itu juga berbeda-beda. Jadi tidak ada istilah kita dapat bonus hanya untuk bayar premi sekali, itu enggak. Jadi bayar premi itu ya kewajibannya selama 60 kali atau 5 tahun. Salah satu syarat untuk bonusnya keluar, ya kitanya secara pribadi harus menabung atau harus bayar premi. Jadi diusahakan kalau kita sudah bergabung, ya sudah berjoin, ya di bulan depan kita harus bayar premi lanjutan. Nah, gimana caranya kalau nggak punya uang? Nah, ini kan ada bisnisnya, ya. Kita dikasih kesempatan untuk punya penghasilan, punya bonus dari bisnis ini. Dalam 1 bulan, masa iya sih nggak bisa referensi, nggak bisa mengajak orang untuk bergabung di program ini hanya 5 orang.
Kalau kita maksimal pasti bisa, Pak Fran, sebenarnya. Nah, yang nggak bisa itu karena kurang maksimal aja. Ya, ceritanya mungkin seminggu sekali cuma ke 1 orang. Ya, 1 bulan cerita ke 4 orang. 4-4-nya nolak. Ya nggak dapat bonus, nggak ada orang yang bergabung. Akhirnya nggak dapat bonus. Bulan depannya sudah harus bayar premi lanjutan. Akhirnya nggak bisa bayar premi lanjutan. Bisnisnya berhenti. Gitu, Pak Fran. Jadi harus bayar premi lanjutan. Oke, baik. Dan silakan Pak Handi ya tadi ya bisa mengikuti juga hari Kamis siang jam 2 melalui 3ILC ini untuk marketing plan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait pertanyaan tersebut. Dan Pak Tiswanto, mungkin kita sudah selesai durasinya ya, jamnya kita. Dan untuk terakhir mungkin boleh diberikan closing statement untuk penutup acara ini, Pak. Silakan. Oke, Pak Fran. Buat teman-teman semuanya yang saat ini masih serius menjalankan bisnis 3i Network, yang saat ini masih menggantungkan harapnya untuk bisa berubah nasibnya, percayalah, tidak penting kita lahir dari keluarga manapun, tidak penting saat ini kondisi kita seperti apapun, yang penting kita punya tekad, kita punya kemauan, 3i Network bisa menjadi kesempatan buat kita sukses besar. 3i Network bisa menjadi sebuah peluang yang bisa merubah nasib kita. Bahkan bukan hanya kita, tapi nanti bisa keturunan kita. Jadi 3i Network bisa menjadi pemutus rantai kemiskinan. Kerjakan secara serius, ikuti kata leader-leader Anda yang aktif dan tersistem, dan percayalah, jangan sampai berbelok fokus. Tetap fokus pada tujuan, selesaikan apa yang sudah dimulai, kemudian tuntaskan apa yang sudah diputuskan. Sekali 3i Network, jangan pernah berhenti sebelum kita ini sukses. Bahkan nanti setelah kita sukses, kerjaan kita berubah, kita bisa menolong, kita bisa membantu orang untuk bisa sukses di program ini. Jadi tetap semangat, saya yakin kita semua pasti bisa sukses di program ini. Itu Pak Fran. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tiswanto. Sukses terus, selalu sehat, selalu semangat, dan selalu menginspirasi. Amin. Sampai jumpa lagi Pak di kesempatan-kesempatan berikutnya, Pak Tiswanto. Amin. Terima kasih. Ya. Baik, teman-teman semua, ya banyak pelajaran. Saya senang sekali ketika mendapatkan materi-materi seperti ini, dan saya sendiri banyak sekali belajar dari Pak Tiswanto tentang evolusi kekayaan. Ya, jadi ternyata sekarang kita semua bisa menjadi orang kaya apabila kita bisa memanfaatkan peluang yang diberikan kepada kita. Dan salah satunya, Bapak Ibu, bisa membangun bisnis ini sekali lagi bukan hanya dengan kerja keras, tetapi dengan kerja cerdas. Dengan cara apa? Mengikuti acara 3ILC ini bukan hanya sendirian untuk belajar, tetapi Bapak Ibu juga bisa mengajak timnya, anggota jaringannya, dan Bapak Ibu bisa mengajak calon prospeknya juga ya. Kalau Bapak Ibu bingung bagaimana caranya menjelaskan bisnis ini kepada calon prospeknya, undang saja, ajak nonton bareng di acara 3ILC ini. Ya, dan kita akan lihat jadwal 3ILC selanjutnya hari Senin. Mungkin sudah ada flyernya Pak Sandy? Ada Pak, sudah. Oke, kita akan lihat. Belum ada Pak ya? Sudah ya? Oke. Ini adalah flyer untuk Senin. Oke. Ya, jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, Anda bisa kembali mengikuti 3ILC hari Senin pukul 19.00 WIB ya, dengan
dengan penuh pengharapan atas hidup ini. Menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang. Oke, baik teman-teman semua, hari Senin pukul 19.00 WIB waktu Indonesia Barat ya. Anda bisa kembali mengajak anggota tim calon prospek untuk belajar. Biasanya kita ada leadership training ya Senin malam, dan untuk presentasi bisnisnya akan hadir lagi Selasa siang ya. Silakan ramaikan acaranya mumpung ini gratis dan selalu gratis pastinya. Terima kasih banyak atas semangatnya Bapak Ibu semuanya. Selalu jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan jika keluar rumah, dan mari membangun bisnis Tri Network dengan cerdas bersama Tri ILC. Sampai jumpa lagi dan go Kron. Sentra Asia Raya.